Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan materi yang kami buat yang berjudul kuartil, desil, dan persentil. Perkenalkan, nama saya Rahmadanti Safitri dengan teman saya Dwi Nur Hasanah. Saya Siti Juliatina. Ukuran letak merupakan ukuran yang menunjukkan bagian mana data tersebut terletak dengan data yang sudah diurutkan terlebih dahulu. Ukuran letak ini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1 letak kuartil, 2 letak desil, dan 3 letak persentil. Ukuran letak ini juga terjadi pada data tunggal dan data kelompok. Kuartil artinya nilai yang membagi dari suatu distribusi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama nilainya, sehingga pada gugus data didapatkan 3 bagian kuartil, yaitu kuartil 1, 2, dan 3. Langkah-langkah dalam menentukan kuartil yaitu 1. Menyusun data sesuai dengan nilainya. Yang kedua, menentukan letak kuartilnya. Terakhir adalah menentukan nilai dari kuartil tersebut. Kuartil data tunggal. Rumus untuk mencari nilai letak kuartil data tunggal yaitu adalah sebagai berikut. QI sama dengan I per 4 dikali N plus 1, di mana QI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1, 2, 3, dan N adalah jumlah data. Berikut adalah contoh soal dari penggunaan data tunggal. Tentukan letak dari Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut ini: 70, 80, 35, 40, 25, 95, 91, 50, 61, 88. Penyelesaiannya adalah setelah data diurutkan menjadi 25, 35, 40, 50, 61, 70, 80, 88, 91, 95. X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 35, X3 sama dengan 40, dan seterusnya sampai X10 sama dengan 95. Sehingga perhitungan untuk letak kuartil adalah letak kuartil 1 sama dengan I per 4 dikali N plus 1 sama dengan 1 per 4 dikali 10 plus 1 sama dengan 1 per 4 dikali 11 sama dengan 11 dibagi 4 sama dengan 2,45. Artinya, letak Q1 di antara data ke-2, X2 sama dengan 35, dan data ketiga, X3 sama dengan 40, maka nilai dari Q1 adalah Q1 sama dengan X2 ditambah 0,45 dikali X3 dikurang X2 sama dengan 35 ditambah 0,45 dikali 40 dikurang 35 sama dengan 35 ditambah 0,45 dikali 5 sama dengan 35 ditambah 2,25 sama dengan 37,25. Letak kuartil 2. Q2 sama dengan I per 4 dikali N plus 1 sama dengan 2 per 4 dikali 10 plus 1 sama dengan 2 per 4 dikali 11 sama dengan 22 dibagi 4 sama dengan 5,5. Artinya letak Q2 di antara data ke-5, X5 sama dengan 61, dan data ke-6, X6 sama dengan 70, maka nilai dari Q2 adalah X2 ditambah 0,5 dikali X6 dikurang X5 sama dengan 61 ditambah 0,5 dikali 70 dikurang 61 sama dengan 61 ditambah 0,5 dikali 9 sama dengan 61 ditambah 4,5 sama dengan 65,5. Letak kuartil 3, Q3 sama dengan I per 4 dikali N plus 1 sama dengan 3 per 4 dikali 10 plus 1 sama dengan 3 per 4 dikali 11 sama dengan 33 dibagi 4 sama dengan 8,25. Artinya letak Q3 di antara data ke-8, X8 sama dengan 88, dan data ke-9, X9 sama dengan 91. Maka nilai dari Q3 adalah Q3 sama dengan X3, X8 ditambah 0,25 dikali X9 dikurang X8 sama dengan 88 ditambah 0,25
dikali 91 dikurang 88 sama dengan 88 ditambah 0,25 dikali 3 sama dengan 88 ditambah 0,75 sama dengan 88,75. Pada kuartil untuk data kelompok, maka rumus yang akan digunakan yaitu sebagai berikut dengan syarat data sudah dikelompokkan terlebih dahulu pada distribusi frekuensi. Berikut rumusnya. QI sama dengan TBK ditambah I per 4N dikurang F kaki dibagi FQ dikali CI, di mana I per 4N sama dengan letak kuartil ke I pada kelas interval, QI sama dengan kuartil ke I sama dengan 1, 2, 3, TBK sama dengan tepi bawah kelas QI, F kaki sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas QI yang dicari, FQ sama dengan frekuensi kelas QI, N sama dengan jumlah observasi banyak data, CI sama dengan panjang kelas interval. Berikut adalah contoh soal kuartil pada data kelompok. Tentukan letak beserta nilai dari Q1, Q2, dan Q3 jika datanya adalah sebagai berikut. Perhatikan tabel di bawah ini. Penyelesaiannya adalah Q1 sama dengan I per 4N sama dengan 1 per 4 dikali 50 sama dengan 12,5. Maka, letak Q1 terletak pada data 12,5, yaitu dalam kelas 50 sampai 59, sehingga diperoleh data berikut. TBK sama dengan 49,9, CI sama dengan 10, F kaki sama dengan 10, dan FQ sama dengan 8. Maka Q1 sama dengan TBK ditambah I per 4N dikurang F kaki dibagi FQ dikali CI sama dengan 49,9 ditambah 1 per 4 dikali 50 dikurang 10 dibagi 8 dikali 10 sama dengan 49,9 ditambah 12,5 dikurang 10 dibagi 8 dikali 10 sama dengan 49,9 ditambah 3,125 sama dengan 53,025, sehingga bisa disimpulkan bahwa Q1 adalah 53,025. Berikutnya adalah mencari Q2 dan Q3. Q2 sama dengan I per 4N sama dengan 2 per 4 dikali 50 sama dengan 25. Maka letak Q2 terletak pada data 25, yaitu dalam kelas 60 sampai 69, sehingga diperoleh data berikut. TBK sama dengan 59,9, CI sama dengan 10, F kaki sama dengan 18, dan FQ sama dengan 12. Q2 sama dengan TBK ditambah I per 4N dikurang F kaki dibagi FQ dikali CI sama dengan 59,9 ditambah 2 per 4 dikali 50 dikurang 18 dibagi 12 dikali 10 sama dengan 59,9 ditambah 25 dikurang 18 dibagi 12 dikali 10 sama dengan 59,9 ditambah 5,833 sama dengan 65,733. Maka bisa disimpulkan bahwa Q2 adalah 65,733. Kemudian Q3. Q3 sama dengan I per 4N sama dengan 3 per 4 dikali 50 sama dengan 37,5. Maka letak Q3 terletak pada data 37,5, yaitu dalam kelas 70 sampai 79, sehingga diperoleh data berikut. TBK sama dengan 69,5, CI sama dengan 10, F kaki sama dengan 30, dan FQ sama dengan 9. Q2 sama dengan TBK ditambah I per 4N dikurang F kaki dibagi FQ dikali CI sama dengan 69,5 ditambah 3 per 4 50 dikurang 30 dibagi 9 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 37,5 dikurang 30 dibagi 9 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 8,333
sama dengan 77,833, sehingga bisa disimpulkan bahwa Q3 adalah 77,833. Desil. Apa bedanya desil dengan kuartil? Apabila dalam kelompok data bisa dibagi menjadi 10 bagian yang nilainya adalah sama, kemudian didapatkan 9 pembagi, maka bisa dikatakan dalam desil. Desil ke-1 sampai desil ke-9. Artinya, desil membagi menjadi 10 bagian yang nilainya sama, sehingga dalam sekelompok data bisa dibuatkan desil dari data tunggal ataupun data kelompok. A. Data tunggal. Rumus untuk desil data tunggal itu DI sama dengan data ke I per 10 N plus 1, di mana DI desil ke I adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan N sama dengan jumlah data. Contoh soal 3, carilah nilai dari desil ke-6, D6, dengan data pengamatan pada jumlah pengunjung pada toko Gramedia. Data adalah sebagai berikut: 13, 14, 17, 23, 9, 10, 25, 27, 29, 19, 19, 21, 22, 39, 43, 47, 33, 35, 35. Penyelesaiannya pertama dengan mengurutkan data terlebih dahulu menjadi 9, 9, 10, 13, 14, 17, 19, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35, 39, 43, 47 dengan N sama dengan 20. Kemudian mencari nilai letak D6 dengan cara letak desil 6, D6, data ke I per 10, N plus 1, data ke 6 per 10, 20 tambah 1, data ke 6 per 10, dikali 21, data ke 126, bagi 10, data ke 12,6. Sehingga letak dari D6 yaitu antara data ke-12, X12 sama dengan 25, dan data ke-13, X13 sama dengan 27, sehingga nilai dari D6 adalah D6 sama dengan X12 tambah 0,6 dikali X13 dikurang X12 sama dengan 25 tambah 0,6 kali 27 kurang 25 sama dengan 25 ditambah 0,6 kali 2 sama dengan 25 tambah 1,2 sama dengan 25,2. B. Data kelompok. Untuk data kelompok, maka rumus untuk mencari nilai desil DI dalam distribusi frekuensi adalah DI sama dengan TBK plus 1 per 10N dikurang FKQ per FQ dikali CI, di mana 1 per 10N sama dengan letak desil ke I pada kelas interval. DI sama dengan desil ke I sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, TBK sama dengan tepi bawah kelas yang mengandung DI, F kaki sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung DI yang dicari, FQ sama dengan frekuensi kelas yang mengandung DI, N sama dengan banyak observasi banyak data, CI sama dengan panjang kelas interval. Contoh soal 4. Tentukan letak dan nilai D3 dan D7 data berikut ini. Lihat tabelnya. A desil ke-3 D3, letak D3 adalah 3 per 10 kali N sama dengan 3 per 10 kali 50 sama dengan 15. Jadi, D3 terletak pada data ke-15, yaitu kelas 50 sampai 59, sehingga diperoleh data sebagai berikut. TBK sama dengan 49,5, CI sama dengan 10, F kaki sama dengan 10,
dan FQ sama dengan 8, maka nilai dari D3 adalah D3 sama dengan TBK tambah I per 10 kali N dikurang F kaki per FQ dikali CI sama dengan 49,5 ditambah 2 per 10 kali 50 dikurang 10 per 8 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 15 kurang 10 per 8 dikali 10 sama dengan 49,5 ditambah 6,25 sama dengan 54,75. Sehingga bisa disimpulkan bahwa D3 adalah 54,75. B. Desil ke-7 D7. Letak D7 adalah 7 per 10 N sama dengan 7 per 10 kali 50 sama dengan 35. Jadi D7 terletak pada data ke-35, yaitu kelas 70 sampai 79, sehingga diperoleh data sebagai berikut. TBK sama dengan 69,5, CI sama dengan 10, F kaki sama dengan 30, dan FQ sama dengan 9, maka nilai dari D7 adalah D7 sama dengan TBK plus I per 10N dikurang F kaki per FQ dikali CI sama dengan 69,5 ditambah 7 per 10 kali 50 kurang 30 per 9 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 35 kurang 30 per 9 dikali 10 sama dengan 69,5 tambah 5,56 sama dengan 75,06, sehingga bisa disimpulkan bahwa D7 adalah 75,06. Selain kuartil dan desil, ternyata masih ada yang namanya persentil. Persentil yaitu apabila suatu data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, didapat 99 pembagi, dan setiap pembagi disebut persentil. Persentil juga dibagi menjadi dua, yaitu persentil untuk data tunggal dan persentil untuk data kelompok. Yang pertama yaitu ada persentil data tunggal. Rumus untuk mencari nilai letak persentil atau PI pada data tunggal adalah sebagai berikut. PI sama dengan data ke I per 100 dikali N per 1, di mana PI sama dengan persentil ke I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99. N sama dengan banyaknya data atau observasi. Contoh soal. Tentukan letak P11 dan P90 serta nilainya dari data berikut ini. 35, 40, 70, 80, 91, 50, 61, 25, 95, 88. Data berikut diurutkan menjadi 25, 35, 40, 50, 61, 70, 80, 88, 91, 95, dan banyak data sama dengan 10. Letak persentil 11 atau P11 sama dengan I per 100 dikali N plus 1 sama dengan 11 per 100 dikali 10 plus 1 sama dengan 11 per 100 dikali 11 sama dengan 121 per 100. Data ke-11 sama dengan 1,21. Jadi letak P11 di antara data ke-1, X1 sama dengan 25, dan data kedua, X2 sama dengan 35. Sehingga nilai dari P11 adalah sebagai berikut. P11 sama dengan X1 plus 0,21 dalam kurun X2 min X1 sama dengan 25 plus 0,21 dalam kurung 35 min 25 sama dengan 25 plus 0,21 dikali 10
sama dengan 25 ditambah 2,1 sama dengan 27,1. Yang kedua, letak persentil 90 atau 90 sama dengan I per 100 dikali N per 1 sama dengan 90 per 100 dikali 10 plus 1 sama dengan 90 per 100 dikali 11 sama dengan 990 per 100. Data ke 90 sama dengan 9,90. Jadi letak P90 di antara data ke-9, X9 sama dengan 91, dan data ke-10, X10 sama dengan 95. Sehingga nilai dari P90 adalah sebagai berikut. P90 sama dengan X9 plus 0,90 dalam kurung X10 min X11 sama dengan 91 plus 0,90 dalam kurung 95 min 91 sama dengan 91 plus 0,90 dikali 4 sama dengan 91 plus 3,6 sama dengan 94,6. Yang kedua yaitu persentil data kelompok. Rumus untuk mencari nilai persentil atau PI dalam data yang telah dikelompokkan dalam distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. PI sama dengan TBK plus I per 100N min FKP per FP dikali CI, di mana I per 100N sama dengan letak persentil ke I pada kelas interval. PI sama dengan persentil ke I sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 99. TBK sama dengan tepi kelas bawah yang mengandung PI. FKP sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas yang mengandung PI yang dicari. FP sama dengan frekuensi kelas yang mengandung PI. N sama dengan banyak observasi atau banyak data. CI sama dengan panjang kelas interval. Contoh soal. Jika diketahui data sebagai berikut, maka tentukan letak dan nilai P90 dari data sebagai berikut. Perhatikan tabel di bawah ini. Persentil 90 atau P90. Letak P90 sama dengan I per 100 kali N sama dengan I per 100 dikali 50 sama dengan 45. Maka P90 terletak pada data ke-45 yaitu pada kelas 80 sampai 89 sehingga diperoleh data sebagai berikut. Tepi bawah kelas sama dengan 79,5, CI sama dengan 10, FKP sama dengan 39, dan FP sama dengan 7. Maka nilai P90 adalah P90 sama dengan TBK plus I per 100 N min FKP per FP dikali CI sama dengan 79,5 plus 90 per 100 dikali 50 min 39 dibagi 7 dikali 10 sama dengan 79,5 plus 45 min 39 per 7 dikali 10 sama dengan 79,5 plus 8,57 sama dengan 88,07. Demikian materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.